Ditangkap, ini tampang bengis Kopi Tua Heluka, pentolan KKB pembunuh TNI Polri di Yahukimo. Viva Kriminal, aparat gabungan TNI Polri berhasil menangkap salah satu pentolan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, pelaku pembunuhan anggota TNI dari Kodim 1715 Yahukimo, Pratu Eka Johan pada tanggal 4 November tahun 2022. Pelaku bernama Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka dari Kodap 16 Yahukimo selama ini masuk dalam daftar orang pencarian DPO dari Polres Yahukimo, juga terlibat terhadap penembakan anggota Polri dari Polres Yahukimo Brigpol Usdar pada tanggal 29 November tahun 2022. Dandim 1715 Yahukimo Letkol Intomi Yudhistio mengatakan, pelaku Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka merupakan DPO dari Polres Yahukimo dan terlibat dalam beberapa aksi KST Kodap 16 Yahukimo di Kabupaten Yahukimo. Pelaku terlibat pembunuhan anggota Kodim 1715 Yahukimo Pratu Eka Johan Kaise oleh KST Kodap 16 Yahukimo di rumah masyarakat Jalan Seradala Kem 2 Distrik DKI, Kap, Yahukimo. Kemudian penembakan terhadap anggota Polres Yahukimo Brigpol Usdar di Bank BRI DKI Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kata Dandim 1715 Yahukimo Letkol Intomi Yudhistio, Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Ia menjelaskan, gerombolan KKB sebelum melakukan pembunuhan dan penembakan pada anggota kepolisian lebih dahulu melakukan penghadangan anggota Satgas Damai Cartens di Jalan Poros Lokpon Kem 7 Distrik DKI Yahukimo. Korban Bribda Gilang meninggal dunia dan Bribda Fauzan mengalami luka tembak di punggung kiri atas. Bahkan, kelompok separatis teroris KST Kodap 16 Yahukimo juga melakukan penembakan terhadap pos penjagaan SPKT Polres Yahukimo sebanyak 2 kali, namun tidak korban jiwa, kata Letkol Intomi. Untuk diketahui, KKB Papua Kodap 16 Yahukimo yang dipimpin tersangka Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka terus melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat TNI Polri, diantaranya pada tanggal 4 November tahun 2022 melakukan pembunuhan anggota Kodim 1715 Yahukimo Pratu Eka Johan Kaise di rumah masyarakat, Jalan Seradala Kem 2 Distrik DKI, Kap, Yahukimo. Kemudian pada tanggal 29 November tahun 2022 penembakan oleh KST Kodap 16 Yahukimo terhadap anggota Polres Yahukimo Brigpol Usdar di Bank BRI DKI Kap Yahukimo sehingga korban meninggal dunia. Selanjutnya pada tanggal 30 November tahun 2022 penghadangan pada Satgas Damai Cartens di Jalan Poros Lokpon Kem 7 Distrik DKI, dan tanggal 31 Desember tahun 2022, KST Kodap 16 Yahukimo kembali menyerang pos kali buatan Satgas Damai Cartens di Yahukimo. Bak bencana menerpa KKB setanah Papua. Polri tangkap 1 pimpinan KKB Papua. Pelaku terlibat sejumlah aksi penyerangan di Yahukimo. Melansir dari Tribun Papua.com, seorang terduga pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua berinisial KTA alias PH ditangkap polisi pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Informasi tersebut disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan dalam keterangannya, Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Ramadan mengatakan KTH alias PH diduga terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan yang dilakukan KKB di wilayah hukum Polres Yahukimo, Papua Pegunungan. Telah diamankan salah satu terduga kelompok KKB inisial KTH alias PH, ungkap Ramadan. Adapun dalam penangkapan KTH alias PH ini, merupakan proses pendalaman usai pihaknya berhasil menangkap salah seorang tersangka lainnya berinisial AS yang juga merupakan anggota KKB. AS sendiri merupakan tersangka penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada tahun 2022. Tim investigasi dibantu penyidik Polres Yahukimo melakukan konfirmasi dengan menunjukkan foto KTH alias PH kepada AS, ujar Ramadan. Usai ditujukan foto tersebut,
Lalu AS pun mengakui bahwa KTH alias PH merupakan salah satu pimpinan KKB. Juga dikonfirmasi berdasarkan hasil pencarian data kependudukan melalui alat Mambis yang terduga pimpinan KKB yaitu KTH alias PH yang bertempat tinggal di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, sebutnya. Usai berhasil ditangkap, polisi pun kini telah menetapkan KTH alias PH sebagai tersangka lantaran telah ditemukan 2 alat bukti dari tangan yang bersangkutan. Adapun 2 alat bukti merupakan dari keterlibatan KTH alias PH dalam peristiwa penembakan yang dilakukan terhadap anggota BRIMOB pada tanggal 30 November tahun 2022 lalu. Saat ini pimpinan kelompok KKB KTH alias PH telah diserahkan kepada tim investigasi operasi Damai Chartens dan diamankan di gedung Ditreskrimum Polda Papua, pungkasnya. Berikut aksi kejahatan yang dilakukan oleh pimpinan KKB KTH alias PH di Yahukimo. Pembunuhan terhadap anggota TNI pada tanggal 4 November tahun 2022. Penembakan terhadap Brigpol Usdar anggota Polres Yahukimo, yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 29 November tahun 2022. Penembakan terhadap anggota BRIMOB Satgas Preventif pada tanggal 30 November tahun 2022. Dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB kemarin, saya pastikan 2 orang anggota KKB terluka parah akibat tertembak. Keduanya tidak mungkin dapat melarikan diri jauh dari perkampungan. Kemungkinan besar mereka bersembunyi di salah satu rumah warga yang masih ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Keduanya masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat penganiayaan warga sipil. Melakukan penggeledahan setiap rumah bukan tidak mungkin kami lakukan, namun itu akan menimbulkan dampak ketakutan bagi masyarakat lainnya kemudian mereka pergi meninggalkan perkampungan. Berbagai cara negosiasi maupun pendekatan persuasif sudah kami lakukan namun semuanya gagal masyarakat enggan memberikan informasi mereka takut akan menerima konsekuensi balas dendam dari KKB lainnya.